Karena tanpa dilandasi dengan ilmu, maka puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau muwafaqah, walaupun jane benar, tapi karena tidak dilandasi dengan ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Yo Ngaji Solo. Alhamdulillah malam hari ini kita ada live lagi. Yang biasanya hari Jumat kita move untuk menyambut Ramadan, tarhib Ramadan yang insya Allah kita akan mulai besok Jumat insya Allah. Dan semoga kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan malam hari ini ada tamu spesial dari Yo Ngaji Solo. Ini ada beliau Kiai Mustain Nasoha. Alhamdulillah bersedia buat nemenin kita meskipun kita di rumah, meskipun kita stay di rumah aja, tapi kita tetap masih bisa ngaji bareng, masih bisa dapetin barokah ilmu-ilmu dari para kiai-kiai dan para asatid. Nah, insya Allah beliau malam ini akan sedikit ngebahas tentang bagaimana sih kita nanti menyikapi Ramadan dalam ya suasana yang berbeda daripada sebelumnya. Dan nanti insya Allah sedikit ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi, yang teman-teman yang sudah ngirimin pertanyaan, nanti mungkin akan sedikit kita bahas bareng-bareng. Dan kalau ada yang mau tanyain lagi silahkan nanti tulis saja di komentar buat nanti kita bahas bareng-bareng. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu 'anil ifsha'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi fid din man latafa wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyara amma ba'dah. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini ya insya Allah kita akan bertemu di tanggal 1 Ramadan beberapa hari lagi. Kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bisa berpuasa dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dia adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan salah satu daripada rukun Islam yang mana diwajibkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an telah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan kepada kalian yaitu melakukan puasa. Di dalam Al-Qur'an, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa setiap kalimat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu atau dengan kalimat alladzina amanu, maka ada tolab lil mahabbah, yaitu makna cinta di dalam kalimat yang akan jatuh setelah alladzina amanu. Tapi kalau setiap kalimat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, maka sifatnya umum. Dan itu untuk siapapun, baik yang dibenci maupun dicintai oleh Allah. Tapi kalau dimulai dengan alladzina amanu, maka siapa yang terketuk hatinya, berarti itu adalah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kemudian mentaftis hati kita, mengkoreksi hati kita. Ketika mendekati bulan Ramadan, apakah kita tambah semangat beribadah atau tidak? Kalau kita tambah semangat beribadah, maka itu menjadi salah satu natijatul kubro, menjadi salah satu bukti kalau kita ternyata orang yang hatinya, orang yang dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya rasa cinta memasuki bulan Ramadan. Diwajibkan atas kita berpuasa. Ketika kita berbicara masalah puasa, maka yang perlu kita pahami yang pertama, hendaknya apapun yang kita lakukan tentang puasa itu berta'alluq kepada ilmal ulama. Marilah untuk yang kedua kali kami mengajak, yang pertama tadi, yang kedua kita semuanya di dalam sebelum menjalankan perintah puasa ini pastikan kita telah paham syarat rukun daripada puasa, telah paham batalnya puasa, telah paham makruhatus syiyam, yaitu hal-hal yang memakruhkan puasa. Karena tanpa dilandasi dengan ilmu, maka puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau muwafaqah, walaupun jane benar,
Tapi karena tidak dilandasi dengan ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ahmad ibn Ruslan di dalam kitabnya Az-Zubat mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang beramal, beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Kemudian marilah kita semuanya mencari ilmu daripada bab-bab puasa. Paling tidak kita belajar satu bab fikih atau satu model fikih di dalam, yaitu ilmunya atau di dalam bab puasa ini. Misalnya belajar madhab Syafi'i dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kami mengajak kepada para alimin, kepada para orang-orang yang telah sempat diberi ilmu oleh Allah, sempat dititipi ilmu oleh Allah, untuk menyebarkan ilmunya. Apalagi ini musim-musim di mana kita semuanya sangat kering dengan ilmu, karena tidak ada majelis taklim atau jarang majelis taklim karena adanya wabah dan lain sebagainya. Marilah para ustadz, para kiai, para syekh untuk bersemangat menyebarkan ilmu. Sebagaimana di dalam kitab Ghoyatul Bayan dikatakan oleh pengarang kitab Ghoyatul Bayan dan kitab Fathul Mannan, wa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubdadil wasan. Barang siapa orang diberi ilmu oleh Allah, dikasih kesempatan untuk dititipi ilmu, kok enggak mau nyebar ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah sebelum diazabnya, yaitu orang-orang yang ubdadil wasan, menyembah daripada berhala. Maka marilah para ustadz, kita menyibukkan diri kita, jangan hanya diam di rumah. Mari kita sibukkan untuk memastikan bahwa jamaah kita, bahwa masyarakat kita telah faham fardunya puasa, telah faham sunnahnya puasa, telah faham makruhnya puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kami mengingatkan kepada hadirin semuanya, marilah kita semuanya untuk memastikan bahwa misalnya ada puasa yang tahun kemarin tertinggal, belum sempat untuk mengqadha, ini masih ada waktu 1 hari atau 2 hari, 1 hari besok untuk mengqadha. Mengqadha puasa hukumnya wajib seperti itu. Maka bagi yang tidak mampu puasa tahun kemarin dan mampu mengqadha, segera diqadha. Bagi yang tidak mampu, misalnya al-marid la yurja bur'uh, orang yang sakit, tua renta, yang tidak bisa diharapkan kesehatannya, maka membayar fidyah menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kalau orang itu misalnya dalam keadaan tahun kemarin sakit tapi sekarang sudah sembuh, segera diqadha puasanya. Kalau menunda sampai bertemu dengan puasa berikutnya, maka wajib membayar tetap puasa dan akan tetapi didenda dengan 1 mud daripada beras atau 7 ons. Kemudian bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dimsyik dari penjelasan hadis-hadis yang sangat banyak di dalam Sahih Bukhari, beliau menyimpulkan bahwa di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, tidak ada yang mampu mengganti kemuliaan bulan puasa. Di dalam kitab Rahmatul Ummah dikatakan waqila walau siyama syahron, walau siyama syahrin, waqila walau siyama sanatin, waqila walau siyamuhu abadan. Andaikan ada orang yang 1 hari saja dia tidak puasa di bulan Ramadan karena sebab-sebab yang tidak sebenarnya tidak penting, atau dia sebenarnya mampu puasa tapi sengaja meninggalkan, maka andaikan dia puasa seumur hidupnya sampai hari kiamat, andaikan dia dikasih hidup sampai hari kiamat, maka kemuliaan 1 hari di bulan Ramadan tidak akan bisa terganti dengan puasa seluruh hidupnya. Kemudian di bulan Ramadan, marilah kita semuanya mempersiapkan diri untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan bulan di mana ulang tahun, di mana Al-Qur'an di sana diulang tahuni menurut qaul jumhur. Al-Qur'an diulang tahuni, maka perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak membaca zikir, terutama Al-Qur'anul Karim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam mengatakan, man syahulahul Qur'an
Barang siapa orang yang menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran, menyibukkan dirinya untuk mencintai Al-Quran, menyibukkan dirinya mulutnya sibuk dengan Al-Quran, maka a'taitu afdalu ma utiya sa'ilin. Dia akan diijabai seluruh doanya oleh Allah, lebih daripada kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkan diri kita di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jangan lupa juga yang berikutnya kami ingatkan, ini adalah akhir daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu harusnya sudah selesai urusan kita. Sya'ban dari kata sya'ib, sya'bun, kemudian ditambah alif sama nun di dalam isim ghairul munsharif, menjadi maknanya sangat kenyang sekali. Artinya apa? Harusnya di bulan Sya'ban telah selesai semua urusan kita. Andaikan kita punya salah kepada orang, punya salah kepada orang tua, punya salah kepada adik-adik kita, segera minta maaf. Karena jangan sampai masuk bulan Ramadan kita semuanya masih punya dosa-dosa. Andai kan telah meninggal dunia, kita doakan semoga orang tua kita, leluhur kita mendapatkan kemuliaan dalam kuburnya. Maka ada tradisi ketika bulan Sya'ban biasanya saling minta maaf sebelum masuk Ramadan. Kemudian ada tradisi sungkeman ketika bulan Sya'ban. Ini adalah tradisi yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ghanim Sadlan di dalam kitabnya Al-Qadaya wa ma yatafarra'u anha, al-'adah ma yatakarraru fin nufusi maqbulan 'inda tiba'is salimah. Tradisi itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan di masyarakat tapi tidak bertentangan dengan syariat. Itu adalah tradisi yang baik, termasuk saling minta maaf sebelum masuk bulan Ramadan. Lah, kenapa? Karena jangan sampai di bulan Ramadan kita terbebani, diberi berat oleh Allah beribadah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW di dalam banyak sekali hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa terkadang Allah itu tidak mengabulkan doa seseorang bukan karena Allah itu membenci dia, tidak. Tapi ada sebab. Satu, karena Allah itu ingin mengganti doanya dengan menghapuskan dosa-dosanya. Lah kita kan nggak pengen doa kita nggak dikabulkan, pengen dikabulkan. Tapi karena dosa kita banyak, akhirnya doa kita nggak dikabulkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua adalah yaitu karena Allah itu senang kita itu sering berdoa minta kepada Allah. Lah kenapa Allah menunda doa kita dikabulkan? Karena Allah itu pengen kita itu lebih lama berdoa. Karena Allah itu suka mendengarkan orang yang minta kepadanya. Lah biar kita nggak usah ditunda-tunda, sering-sering berdoa, biar doanya cepat dikabulkan. Yang ketiga, ada kalanya diganti dengan yang lebih baik. Misalnya kita minta A diganti dengan B, karena B ini yang lebih kita butuhkan dan lain sebagainya. Maka marilah kita semuanya di bulan Ramadan ini menjadi orang yang semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan. Kemudian perlu kami sampaikan terkait perbedaan para ulama ketika berbicara bulan Ramadan, ini jangan sampai menjadi masalah. Kalau kita bukan ulama jangan ikut-ikutan. Misalnya kami mendengar ada orang 1-2 mengatakan pemerintah itu tidak benar, pemerintah itu ngapunten sesat dan lain sebagainya. Gara-gara hal kecil, misalnya penentuan 1 Ramadan itu tidak ikut Arab Saudi, misalnya seperti itu. Kami sampaikan bahwa tentu pemerintah itu mengambil kebijakan bukan tanpa dasar. Untuk penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan itu memang ulama beda pendapat. Menurut Imam Asy-Syafi'i itu penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal wajib menggunakan ru'yatul hilal, wajib melihat hilal. Tapi hilal itu sifatnya biladi, hanya berlaku untuk negaranya sendiri dan atau negara yang akrab dekat dengan negara tersebut. Jadi tidak boleh negara yang bermadzhab Syafi'i ikut negara lain, nggak boleh, hukumnya haram, nggak sah. Tapi kalau madzhabnya Hambali, Maliki atau Hanafi wajib pakai ru'yatul hilal, tapi untuk ru'yatul hilalnya boleh wajib mengikuti negara tercepat. Misalnya Saudi ini kan Hambali atau kebanyakan Maliki. Itu misalnya India sudah melihat ru'yatul hilal hari ini, maka Saudi karena madhabnya itu adalah Hambali, Maliki atau Hanafi wajib ikut India yang tercepat. Tapi kalau Indonesia enggak, karena madhabnya Syafi'i wajib mengadakan ru'yatul hilal sendiri. Terus kita enggak perlu kemudian berdebat dengan orang yang hisab. Memang hisab ini bukan madhab 4, tapi
pendapat Imam Ibnu Suraj di dalam kitab yaitu Mizanul Kubro, atau pendapat ashab daripada madhab Asy-Syafi'i. Sebagian ashabnya mengatakan menggunakan hisab. Tidak perlu kita perdebatkan, karena kita husnudzon pasti sudah menggunakan ilmu-ilmu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami ingin mengatakan bahwa di musim corona ini, di wabah corona ini, kita semuanya melakukan doa-doa yang kemudian dianjurkan oleh para ulama berdasarkan Quran dan hadis. Selain membaca Al-Quran, misalnya Imam Al-Ghazali menganjurkan kita di dalam kitab Qul Yubi wa Amirah bahwa hendaknya kita semuanya membiasakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Barang siapa orang sholat qobliyah subuh 2 rakaat, rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua kemudian alam taro, nanti akan disampaikan sama Ustadz Tovan kemarin memenya, maka akan dijadikan dia di hari itu akan aminan minal wajah, akan aman dari susahnya hidup hari itu, akan aman daripada wabah penyakit yang ada di dalam hari itu. Kemudian Imam Syafi'i di dalam kitab yaitu Hilyatul Auliya dikatakan qala Abu Nu'aim, qala Imam Asy-Syafi'i, ma ra'aitu anfa'u minal balaya min kasrati tasbih. Aku tidak melihat ada yang lebih utama untuk menolak daripada bala kecuali membaca tasbih. Dan tentunya hati kita jangan sampai mengikuti hatinya orang munafik. Akhir-akhir ini juga terjadi pencurian-pencurian, maling-maling atau perampok-perampok itu. Jangan sampai kemudian hati kita itu kemudian membenci mereka. Kita harusnya menangis kepada Allah, ya Allah, mereka juga umat Nabi SAW. Mereka merampok, ya Allah, mereka mencuri, mereka membegal, ya Allah. Mereka juga umat Nabi Muhammad. Kami semuanya menangis kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Maafkan semua kesalahan mereka, ya Allah. Jadikan mereka menjadi ahli surgamu, ya Allah. Seperti itu. Jangan sampai ada maling kita umpat-umpat, ini maling, ini sesat gini. Semakin sesat malah dia maling lagi nanti. Maka kalau ada orang yang salah di antara kita, kita doakan. Kita kasihan, mereka jauh dari syariatnya Allah, mereka jauh dari hidayahnya Allah. Kalau jenengan, kalau sampean yang dimaling, sampean mati husnul khotimah. Tapi kalau mereka para maling itu habis maling kemudian mati suul khotimah. Maka maling ini harus kita selamatkan. Agar tidak maling, maka kita jaga rumah kita jaga mobil kita, motor kita, barang kita, jangan sampai kira-kira pantas untuk menjadikan mereka melakukan tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itu ya sedikit pembukaan buat tadi tentang bagaimana kita menyambut di bulan Ramadan. Masya Allah bahwa amalan-amalan sunnah itu meskipun kita di rumah tetap seyogianya kita jalankan terus sehingga insya Allah kita bisa istiqomah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, ya ini masih ini nggak usah deh. Ini Ustaz, masih ada yang nanya Ustaz. Ketika lockdown, pasar dan mall masih buka, kok masjidnya ditutup Ustaz? Terus yang kedua, ya sebetulnya kan wilayah masing-masing. Oke, yang kedua, terus apa lagi ini? Tadi ngelanjutin yang ada tentang qada puasa. Bagaimana bayar hutang buat ibu hamil, kemudian setelah hamil dia masih menyusui dan juga ada nifas. Apakah kemudian nanti kalau sudah melewati 1 tahun terus tapi masih ada hutangnya, apakah nanti tahun depan dia harus bayar tadi ya fidyah Ustaz? Satu-satu pertanyaannya. Yang saya ingat yang terakhir itu. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan itu sama dengan baru saja tadi. Jadi tidak ada perbedaan 4 madhab untuk masalah ibu hamil. Jadi kalau ada ibu hamil, kemudian dia itu setelah hamil, kemudian ketika hamil dia tidak puasa, kemudian dia melahirkan nifas, sampai kemudian hamil lagi bertemu dengan Ramadan berikutnya, itu merupakan anugerah bagi seorang wanita. Kita nggak usah kemudian susah. Yang pertama, tetap wajib mengqadha puasanya, karena yang namanya tidak puasa itu diperbolehkan kalau dalam 2 keadaan. Yang pertama sudah benar-benar sakit dan tidak bisa diharapkan sembuhnya, layur jabur kalau bahasa kitabnya. Yang kedua adalah orang yang dia itu sudah tua tidak mampu puasa.
maka dia boleh membayar fidyah 7 ons tanpa kemudian mengqadha puasanya. Tapi untuk ibu-ibu tadi tetap wajib mengqadha puasanya karena dia mundur sampai tahun berikutnya, di sela-sela nggak sempat puasa padahal sebenarnya mampu misalnya, maka dia wajib untuk membayar denda 7 ons beras setiap harinya. Misalnya kemarin pas puasa nggak puasa 5 hari, ya 5 kali 7 ons berarti 3,5 kilogram, kasihkan kepada fakir miskin sudah. Tapi pas menyusui itu berarti boleh ya Ustaz ya? Pas menyusui dia boleh meninggalkan gitu? Boleh, memang boleh. Tapi nanti di tahun depan dia harus bayar fidyah. Iya, bayar fidyah. Kalau menundanya sampai ketemu tahun depan lagi. Yang kedua apa tadi? Kedua, ketika lockdown Pasar dan mall masih buka tapi kok masjid ditutup Ustaz? Ya, para ulama seperti di dalam kitab Al-Fatawa Ibnu Hajar Al-Haytami, di sana dikatakan memang ketika ada penyakit abros sama ajdam itu diperbolehkan bagi kita untuk tidak melakukan sholat dengan berjamaah atau kumpul-kumpul seperti itu. Tapi keliru saya. Tidak diperbolehkan kita untuk tidak melakukan kumpul-kumpul, untuk melakukan kumpul-kumpul. Akan tetapi ketika di daerah tersebut dimungkinkan masih bisa melakukan sholat dengan berjamaah tanpa ada bahaya, misalnya dokter mengatakan di sini aman, atau misalnya Jumatan itu bisa disiasati dengan instruksi-instruksi pemerintah, misalnya zonanya zona hijau atau zona kuning, maka memang kalau bisa tetap dilakukan sholat Jumatan dan sholat berjamaah. Tapi kalau memang sudah pemerintah mengatakan bahaya, maka lebih baik tidak usah seperti itu, karena mengikuti pemerintah dalam anjuran yang sunnah atau apalagi wajib, hukumnya wajib mengikuti aturan pemerintah. Nah, kami memberi solusi. Jadi pemerintah ini andaikan mau melarang masjid, melarang Jumatan, melarang sholat id, melarang sholat ini, harusnya juga pasarnya dilarang. Dengan cara apa? Setiap hari ada bagian Gojek atau Grab untuk muter di setiap rumah untuk nawari kamu mau beli apa, seperti itu. Ini meminimalisir kalau memang masjid dilarang maka pasar pun dilarang. Ini biar kemudian terjadi keadilan antara satu dengan yang lain. Karena memang banyak sekali orang yang merasa tidak itu. Tapi yang jelas kami sampaikan seperti hasil keputusan LBM PCNU Surakarta, keputusan LBM PWNU dan keputusan LBM PBNU. Di dalam kitab-kitab Mu'tabaroh, selama diyakini aman dan tidak menimbulkan penyakit menular, dan pemerintah kemudian berpendapat itu tidak zona bahaya, maka silahkan tetap melakukan sholat berjamaah dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Terima kasih. Jadi bukan karena itu ya, wah ini masjid itu kena konspirasi, wah enggak ya. Jadi memang karena ini adalah hasil dari yang sudah dibahas oleh para alim ulama kita. Ustaz, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama tentang hukum bayar zakat secara online. Bukankah zakat itu akadnya antara pembeli dan penerima? Kalau secara online bagaimana proses akadnya? Dan yang kedua, bagaimana sih hukum tentang tradisi yang sudah biasa di daerah kita tentang ziarah kubur menjelang Ramadan? Dalam bab muamalah, akad itu ada kalanya harus ada ijab dan qabul. Tapi ada kalanya cuma ijab tok. Yang ijab tok itu mesti saya terserahkan itu. Misalnya itu satu yang ijab tok ya, itu adalah dhiyafah. Dhiyafah itu nyugui tamu, monggo-monggo. Itu monggo-monggo, tamunya enggak harus ya saya terima, enggak harus. Pokoknya kalau sudah monggo-monggo, sudah ada makanan otomatis boleh dimakan. Nah, ini contoh yang cuma ijab tok. Ijab tok yang lain adalah zakat. Zakat itu tidak harus ada ijab qabul. Yang penting dia niat saya serahkan zakat saya, maka tanpa ada kalimat saya terima pun sudah sah. Bahkan di dalam kitab Minhaj, di dalam kitab Mahali enggak menyebutkan ini zakat pun sah. Pokoknya ini kangge jenengan pun mboten napa-napa, sudah dianggap sah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab yang lain saya kira sama. Untuk masalah itu. Kemudian berbeda dengan jual beli, harus saya beli, saya jual, itu harus ada. Atau akad kirot, akad utang mengutang itu harus ada. Atau akad salam, akad pesanan bi' mausufun bidzimah harus ada akad, yaitu qabul dan ijab atau ijab dan qabul. Nah, kemudian terkait tradisi itu baik. Di dalam kitab Fathul Bari dikatakan diperbolehkan. Jadi Kanjeng Nabi itu dari hadis ini loh. Kanjeng Nabi itu rutin ziarah setiap hari Sabtu ke makam Baqi'. Dari hadis itu
atau kadang-kadang hari Jumat. Dari hadis itu kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan diperbolehkannya untuk takhsisul ayyam, untuk mengkhususkan hari tertentu untuk melakukan ibadah tertentu atau kesunatan tertentu. Boleh misalnya jenengan, wah kalau saya setiap hari puasa nggak bisa, ya sudah saya tak mengkhususkan hari Senin mboten napa-napa. Saya setiap hari baca Quran 1 juz nggak bisa, saya bisanya setiap hari Senin tok mboten napa-napa. Itu diperbolehkan. Sama orang Jawa itu kesulitan kalau setiap hari ziarah ke makam. Makanya mengkhususkan setiap bulan Sya'ban untuk ziarah ke makam daripada leluhurnya atau sungkeman seperti itu. Kalau kita menyebutnya nyadrana. Kemudian adanya hadis la taj'alu, jangan jadikanlah kuburanku seperti kuburan-kuburan daripada sebagai tempat id. Itu telah dikomentari oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya bahwa ada 3 di sana catatannya. Yang pertama maksudnya adalah jangan jadikan kuburanku itu hanya diziarahi itu setiap Idul Fitri dan Idul Adha tok, nggak boleh. Dan sekarang kita sudah menziarahi setiap hari, benar. Yang kedua, jangan jadikan kuburanku tempat untuk foya-foya, nyanyi-nyanyi, senang-senang seperti hari Id. Yang ketiga, jangan jadikan kuburanku itu tempat di mana jangan jadikan kuburanku menjadi tempat di mana orang-orang itu tidak meramaikan selain hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini 3 alasan di dalam kitabnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi boleh diperbolehkan kita ziarah terutama di bulan Sya'ban, sekalian minta doa dan minta ampun. Untuk masalah dalil ziarah dan hukum ziarah saya kira sangat panjang, bisa melihat nanti kajian saya insya Allah besok di NU Solo TV atau Ayada TV. Insya Allah kita bahas dari kitabnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemarin juga saya telah mengupas sekitar 1,5 jam tentang hukum bid'ah di sana. Kita ternyata ulama-ulama yang sedikit bid'ah itu kitabnya 2, kitab 1 sama satunya berbeda. Pendapatnya kitab A bid'ah begini, kitab B begini. Jadi sangat tidak konsisten. Syukron itu ya saya. Yes, bisa disampaikan programnya yang tadi mungkin Ramadan di tadi kaji kitab biar teman-teman juga. Jadi setiap Ramadan kami istiqomah insya Allah setiap hari Senin, Selasa, Rabu di NU Solo TV atau Ayada TV, yaitu ngaji kitabnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, kitabnya Irsyadus Syari. Dikupas tuntas semua dalil-dalil yang diamalkan oleh orang-orang Indonesia terutama. Jadi dari hadis-hadis sahih dan hadis-hadis yang hasan. Kemudian yang kedua, setiap malam ba'da isya kami mengadakan kajian kitab mahalli atau kitab Minhajut Thalibin di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad live di Ayada TV. Kemudian jam 10-nya insya Allah nanti di tempatnya Habib Reza Assegaf, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu bagi yang pengen menghafalkan Quran itu menyemangati, bagus sekali. Saya kira itu yang kajian saya. Syukron. Sudah, saya tutup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya insya Allah sudah dapat beberapa informasi tentang besok bagaimana kita menjelang Ramadan. Dan tadi ya bisa disimak beberapa kajian-kajian beliau nanti setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Nanti cek aja di YouTube NU Solo. Itu ya, insya Allah itu aja karena sudah adzan Isya. Ya kita kemudian jalankan sholat Isya bareng-bareng. Yang di rumah bisa sholat sama keluarganya. Yang masih bisa ke masjid tafadhol karena tadi ya masih ada perbedaan antara zona merah, zona kuning, zona hijau gitu.